warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik dia itu nikmat kesehatan dan lebih-lebih kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas kita di SMP Negeri 3 Halongonan ini. Kemudian tak lupa pula selawat bertangkaikan salam kita sering tinggikan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya hingga di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ananda putri sekalian, hari ini sesuai dengan undangan yang sudah dilayangkan oleh Ibu Asni selaku Dewan Guru kita di sekolah kita ini. Hari ini kita mengadakan kegiatan seminar diseminasi tentang budaya positif. Ini terkait dengan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Ibu Asni Asdewi dari Mukti SPD selaku peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Paranglawas Utara. Jadi dalam rangkaian pendidikan ini perlu adanya pengimbasan dalam bentuk diseminasi kepada kita semua warga sekolah di SMP Negeri 3 Halongonan ini. Mudah-mudahan semua materi yang dijabarkan, yang dipaparkan oleh, yang disajikan oleh Ibu Asni nanti kiranya dapat kita pahami, kita mengerti dan terlebih-lebih kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di kegiatan proses belajar mengajar kita di sekolah kita SMP Negeri 3 Halongonan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak selaku moderator mempersilakan kepada Ibu Asni untuk menyajikan materi diseminasinya hari ini. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Di sini Ibu akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai budaya positif kepada anak-anak sekalian dan Ibu Guru. Mohon untuk mendengarkannya. Yang pertama, budaya positif yang akan saya bawakan sendiri. Yang pertama, agenda kita teori motivasi, hukuman,
kepada murid-murid Anda sebagai hasilnya pada perilaku murid-murid Anda. Masuk kita ke bagian hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ada ilustrasinya. Nah, mari kita baca bersama ya. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang diberikan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya,
Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena Dino saat ini berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apakah yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Pemantau, penghukum, manajer, apa? Penghukum. Pemantau. Iya, Pak. Ini kita masuk bagian sekarang restitusi. Sekarang restitusi. Sebuah pendekatan menciptakan budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi perilaku yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut, bukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu, ada lagi keyakinan kelas. Ini masuk keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
penyajian yang telah disampaikan oleh Ibu Asli tadi, mana tahu ada beberapa materi ataupun bagian yang masih kurang jelas ataupun dapat memberikan kritik, saran, masukan terkait dengan pemaparan ataupun penyajian dari Ibu Asli tadi kepada audiens. Kami persilakan untuk mengajukan pendapat ataupun pertanyaannya kepada audiens. Kami persilakan. Saya ingin bertanya Bu, hari ini saya ingin bertanya Pak, Ya. hari ini saya tidur di kelas, apakah saya mendapatkan hukuman atau konsekuensi Pak? Terima kasih kepada Ananda yang sudah memberikan pertanyaannya. Ya, langsung saja Bu, jawab kepada Ibu Asmi. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens kita. Pada Ibu silakan. Terima kasih kepada Iqbal atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Apabila saya tidur di kelas, ya, apakah saya akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi? Nah, tadi kita sudah jelas ada pengertian konsekuensi dan hukuman. Kalau dia yang namanya hukuman bisa menyakiti dirimu, nah, itu modelnya satu arah dan ada membekas dalam dirimu. Kalau saya kasih hukuman, kalau konsekuensi modelnya itu dia bisa tarak memperbaiki lagi dia atau sesuatu yang merasa kamu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau hukuman bisa waktu lama berbekas di hati. Jadi kalau kamu yang namanya terlambat, karena sudah ada peraturan kita di sekolah, apabila siswa terlambat maka akan ada namanya diberi yang dia namanya hukuman. Karena hukuman itu sudah dibuat, bukan saya saja yang membuatnya apabila hukuman itu ada, tapi untuk sudah ada dibuatkan dari warga sekolah atau bahkan kita sebagai guru tersebut. Sudah ada curah pendapat. Apabila terlambat sekolah ke kelas, pasti ada hukumannya. Siapa yang memberi hukumannya? Bisa wali kelasnya atau pada saat siapa guru tersebut piket hari itu. Jadi pertanyaannya, apabila saya terlambat, apakah mendapat hukuman atau konsekuensi? Jelas itu, kalau sudah kita terlambat berarti ada hukumannya. Karena itu yang namanya sengaja. Kita sengaja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, tadi sudah penyaji paparkan jawaban dari pertanyaan dari Anda kita audiens tadi. Jadi kalau masih ada yang masih kurang jelas ataupun berupa masukan yang ingin disampaikan kepada penyaji, ya kami persilakan lagi kepada audiens. Ya, apa yang maksud dengan keyakinan kelas kepada ibu penyaji, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kebetulan kita ini, saya yang berdiri di depan Ananda semua, peserta didik semua, saya wali kelas 7 kebetulan. Dan di kelas itu kita ada yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yang harus kita taati
kami persilakan kepada audiens. Masih ada? Sudah jelas semua? Ya. Baik, berhubung karena semua pertanyaan, masukan dan pendapat yang diberikan oleh audiens sudah selesai dijawab oleh Ibu Penyaji, maka dalam sesi penutupan ini kami dari moderator mempersilahkan kepada Ibu Penyaji untuk menutup diseminasi acara kita hari ini ditutup oleh moderator. Kepada Ibu Penyaji kami persilakan. Terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada audiens atau peserta sekalian. Saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun penyampaian materi yang kurang berkenan di hari ini hati para audiens sekalian atau pembelajaran yang masih kurang menurut peserta sekalian. Saya mohon maaf dan lain kali kita mungkin bisa menambah wawasan yang lebih luas dan saling berbagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara diseminasi kita pada hari ini tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Asmi selaku calon guru penggerak dari sekolah kita SMP Negeri 3 Halongonan. Mudah-mudahan apa semua yang disampaikan oleh Ibu Asmi tadi kiranya dapat kita pahami, kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.